Perkenalkan, nama saya Nibunda Kadira Sosiani. Kalian bisa panggil saya Dira. Siapa tuh? Kenalan dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janeta Budiarto, biasanya dipanggil Janeta. Salam kenal ya semuanya. Kenalan dong. Halo semuanya, saya Dilo Ketertrisma Puswandari, bisa dipanggil Ina. Ngapain tuh? Hai semuanya, saya Deputi Jessica Saskia Lana Putri, bisa dipanggil Jessica. Kami dari SMA Negeri 12 Denpasar. Jess, kamu dari tadi main HP sih? Ini guys, ada yang nanyain ke aku, HTS tuh apa ya? HTS itu Healthy Time for Smartness. Kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara lebih produktif. Kesehatan tidak hanya dipandang dari terbebasnya seseorang dari suatu penyakit ataupun kecacatan, tetapi juga mencakup beberapa aspek, yaitu pertumbuhan, fungsional, dan juga keutuhan. Hal ini sejalan dengan definisi kesehatan menurut WHO, yang dimana menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sempurna baik itu secara fisik, mental, maupun sosial yang tidak hanya dipandang dari terbebasnya seseorang dari suatu penyakit ataupun tidak memiliki kecacatan. Selain itu, WHO juga menjabarkan beberapa karakteristik kesehatan, di antaranya sehat jasmani dan rohani tanpa melibatkan unsur eksternal. Kesehatan juga tidak dapat kita pandang sebagai kondisi individu semata, karena penting untuk menekankan pada setiap individu-individu agar menjaga keseimbangan setiap aspek-aspek kehidupan mereka demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Menurut WHO, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, kita perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kesehatan sosial. Tapi sebelum kita mulai ke sana, kalian tahu sih apa itu kesehatan fisik, mental, dan juga sosial? Kalau kalian belum tahu, pas banget nih, saya bakal jelasin ke kalian apa aja sih pengertian dari kesehatan fisik, mental, dan sosial. Saya juga bakal berikan salah satu contoh-contoh dari setiap bagian kepada kalian loh. Yuk kita simak bareng. Pertama, kesehatan sosial. Kesehatan sosial adalah suatu kondisi di mana individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya tanpa memandang suku maupun ras. Individu ini juga dapat berkomunikasi secara intens dengan mereka. Contoh dari kesehatan sosial adalah yang pertama, relasi satu sama lain, dan yang kedua, dapat berteman maupun menjalin suatu interaksi dengan orang tanpa memandang suku maupun ras mereka. Yang kedua, kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah suatu keadaan di mana seseorang terlihat segar dan bugar dari tubuh mereka. Seseorang dapat dikatakan sehat secara fisik apabila tidak diserang dari suatu penyakit maupun organ-organnya berfungsi secara keseluruhan. Contoh dari kesehatan fisik yang baik adalah pertama, memiliki tubuh yang ideal, dan yang kedua, seluruh organ tubuhnya berfungsi secara baik. Yang ketiga, ada kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan mental di mana seseorang mampu untuk menyelesaikan ataupun menghadapi masalah-masalah mereka, baik itu secara sosial maupun pribadi. Contoh dari kesehatan mental yang baik adalah individu dapat menjalin hubungan dengan baik dengan keluarga, saudara, maupun dengan mereka. Kesehatan masyarakat di Indonesia masih merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan pemerintah. Mengapa demikian?
Karena kesadaran akan kesehatan pada masyarakat Indonesia, terutama pada para remaja, masih sangatlah minim. Hal ini dapat dibuktikan dengan pola hidup yang kurang sehat dan juga mementingkan hal-hal yang sedang viral belaka, seperti meminum minuman yang tidak sehat dan juga merokok. Di Indonesia sendiri, 17% atau 46 juta orang populasinya adalah remaja. Apa sih itu remaja? Yuk, sekarang kita bahas lebih lanjut. Apa sih itu remaja? Masa remaja dapat dimengerti sebagai individu yang sedang mengalami masa perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal ini dapat dilihat dari perubahan fisik, psikis, ataupun kematangan fungsi seksual. Hal ini juga dapat kita sebut sebagai fase kematangan ataupun fase pubertas. Masa remaja juga menjadi masa-masa yang sangat kritis bagi para anak-anak ataupun remaja, karena di masa itulah mereka sedang mencari jati dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan para remaja cenderung labil dan rentan terhadap stres. Para orang tua juga sangat kesusahan dalam menghadapi anak-anak yang sudah memasuki usia remaja untuk menerapkan kehidupan yang sehat. Mengapa demikian? Karena anak-anak yang sudah memasuki usia remaja, mereka merasa bahwa dirinya sudah cukup mandiri untuk mendapatkan keputusan untuk kehidupan mereka sendiri yang lebih sehat dan lebih bagus. Padahal, peran orang tua sangatlah penting di dalam kehidupan para remaja. Menurut Presbyterian Jakarta, kebanyakan penyakit-penyakit yang dialami oleh para remaja berasal dari gangguan makan dan juga gangguan mental. Hal ini dapat membahayakan masa depan mereka. Mengapa demikian? Karena gangguan makan dan juga gangguan mental dapat mengakibatkan banyak penyakit-penyakit yang berbahaya serta gangguan fokus yang akan mengakibatkan pada rusaknya kelangsungan hidup mereka dan juga turunnya prestasi dan nilai-nilai mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengadakan suatu program yang disingkat sebagai HTS. HTS itu apa sih? HTS merupakan singkatan dari Healthy Time for Smandas. Program ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Denpasar atau sering disebut dengan Smandas. Melalui HTS, siswa-siswi Smandas akan diberikan waktu khusus untuk melakukan kegiatan yang sehat, seperti kegiatan fisik, edukasi kesehatan, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, serta kegiatan kebersihan. Dengan adanya kegiatan ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk belajar, tapi juga menjadi tempat untuk mendukung pertumbuhan siswa-siswi secara holistik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, sosial, dan mental, serta menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas. Dengan adanya program ini, kami berharap siswa-siswi Smandas biasa melakukan pola hidup sehat, serta tetap sadar dengan kondisi kesehatan mereka, baik kesehatan mental, sosial, dan fisik. HTS merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan positif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan warga sekolah. Mengapa kami menekankan program ini di lingkungan sekolah? Karena sekolah menjadi tempat yang paling sering diikuti para remaja, terutama di masa SMA. HTS sendiri memiliki arti yaitu Healthy Time for Smandas. Healthy Time for Smandas ini kami lakukan secara rutin di setiap waktunya. Apa saja bagian-bagian dari Healthy Time for Smandas? Healthy Time for Smandas mencakup 4 subkegiatan yang kami namakan P2CE. Mari kita bahas bersama. Pertama, Physical. Physical merupakan kegiatan yang membahas kesehatan secara fisik. Contoh dari kegiatan ini misalnya senam bersama dan juga main permainan tradisional. Yang kedua, Cleanliness. Cleanliness merupakan kegiatan yang menyadarkan kita akan pentingnya kebersihan lingkungan, diri sendiri, dan masyarakat. Contohnya, piket sehari-hari di kelas. Yang tiga, Consumption. Consumption merupakan kegiatan yang menyadarkan kita tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Contoh dari kegiatan ini, misalnya makan bersama yang dilakukan setiap hari Jumat setelah kegiatan senam. Yang keempat, ada Education. Education kegiatan yang membahas secara keseluruhan tentang pentingnya kesehatan. Contoh dari kegiatan ini adalah kegiatan edukasi yang diberikan oleh para guru di lingkungan sekolah dan juga lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Halo semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 12 Denpasar. Kepada Bapak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Eka Yasmita SPD NPD, saat ini sebagai Kepala SMA Negeri 12
Denpasar. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai program HTS yang sedang kami rencanakan ini? Ya, program HTS ya. Ya, Program HTS ini Bapak lihat sangat baik sekali karena siswa itu tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga perlu di luar norma akademik, yaitu seimbang. Nah, jadi dengan adanya HTS ini penting kesehatan mental siswa sangatlah penting, juga faktor yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan seperti kebugaran, kesehatan jasmani, dan kesehatan mental. kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Guru BK yang mengajar di SMA Negeri 12 Denpasar. Pada Ibu, saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama Ibu Maria Bisa, Ibu Guru BK di SMA Negeri 12. Baik, terima kasih. Kira-kira dalam menjalani program yang kami rancang ini, apakah ada kendala Ibu sebagai seorang guru? Kendalanya adalah dalam menjalankan program ini mungkin ketika mengatur siswa kan karena program kalian kan ada dalam kegiatan olahraga kesehatannya. Kadang anak-anak masih belum bisa berolahraga, menggerakkan badan dengan baik, mereka masih suka bermain di dalam olahraganya, kemudian dikonsumsi, dimakan mereka bersama. Masih ada beberapa siswa yang membawa makanan ke sekolah tidak sehat seperti itu. Contohnya seperti membawa karbohidrat yang terlalu banyak yang mie dengan nasi. Jadinya di sana kendala yang sampai saat ini sekolah alami. Nah, berdasarkan kendala-kendala tersebut, apakah Bapak merasa HTS ini bisa dijalankan secara efektif ke depannya? Sangat bisa, karena dari kendala-kendala yang ada kita perlu perbaiki, kita adakan evaluasi, karena terus terang kami di sekolah dengan tim sudah bergerak, sudah punya job masing-masing dengan siswa OSIS juga, kemudian dengan tim atau organisasi-organisasi selain OSIS yang juga sangat membantu. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir, apakah ada kritik dan saran untuk program kami ini? Saran saya bahwa program HTS ini agar tidak hanya dilaksanakan selama kurun waktu sebulan 2 bulan, sebaiknya ini terus dilakukan dan selama proses itu terus dilakukan evaluasi dan bila perlu dimantapkan dan diperluas lagi kegiatannya. Kali ini saya bersama salah satu guru yang berada di SMA Negeri 12 Denpasar. Untuk Ibu Guru, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, perkenalkan nama saya Reni Fatima. Di SMA 12 saya mengampu mata pelajaran geografi. Apakah ada kritik dan saran yang dapat Ibu berikan kepada kami atau program kami yang dilaksanakan? Baik, untuk kritik dan saran, untuk sarannya pertahankan karena untuk program ini sudah sangat bagus sekali. Nah, untuk kritiknya mungkin lebih kepada nasihat, karena dalam program ini yang dibutuhkan adalah konsisten. Jadi diharapkan untuk para siswa-siswi yang membuat program ini konsisten dalam mengajak teman-temannya untuk melakukan gerakan Healthy Time for Sahabat. Jadi disarankan untuk konsistennya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Nah, karena sudah lengkap kendala dan juga apakah bisa efektif di sini, kami ingin meminta kritik dan saran agar bisa melaksanakan program ini secara lebih lanjut lagi. Kritik dan sarannya mungkin kalau dari Ibu, kalian nanti di dalam kegiatan ini kegiatannya harus tetap berkelanjutan sampai tujuan dari program kalian terlaksana. Jadi tidak ada yang berhenti dengan jalan, tidak ada yang tiba-tiba tidak ikut kegiatan, tiba-tiba tidak malas ikut kegiatan. Jadinya kalian harus sama-sama saling support terus menjalankan program ini. Karena program ini sangat bagus. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo semua, di sini kami bersama dengan perwakilan dari OSIS SMA Negeri 12 Denpasar. Untuk kakak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan nama saya Inyoman dari Bisa Citra atau yang bisa dipanggil Denny. Terima kasih atas perkenalan kakak. Untuk program kami, HTS atau Healthy Campus Mandas, apakah ada pendapat yang dapat kakak sampaikan sebagai perwakilan dari OSIS? Jadi tanggapan saya adalah program ini sudah cukup bagus karena
bisa melatih daya pikir siswa untuk meningkatkan kesehatan, apalagi kesehatan kita di SMA Negeri 12 ini. Kali ini saya bersama perwakilan siswa kelas 10 SMA Negeri 12. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Dewi Satria Bakti Penantasio, Akademi Pada Satria. Saya perwakilan siswa dari kelas 10 di SMA Negeri 12. Baik, pertanyaan pertama. Apa pendapat Anda terhadap program kami yang berjudul TSI atau Time for Science? Program HTS atau Public Force 19 adalah inisiatif yang sangat baik sekali menurut saya. Program ini berfokus pada pelatihan peningkatan kesehatan fisik, mental, dan juga reaksi kita sebagai makhluk sosial sebagai masyarakat di SMA Negeri 12. Kali ini saya bersama perwakilan dari siswi kelas 11 SMA Negeri 12 Denpasar. Bagi kakak, mohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Devi Gotama. Saya sebagai perwakilan siswi kelas 11 IPA 1. Menurut kakak sendiri, apa saja manfaat-manfaat yang telah kakak dapatkan dari program kami yaitu Time for Science? Oke, baik, manfaat yang telah saya dapatkan pribadi itu, saya ini sebagai perwakilan, mungkin bisa bilang sebagai generasi muda ini dapat merasakan pola hidup yang berganti, yang bisa lebih baik. Itu yang dari misalnya kurang lengkap sekarang menjadi lebih lengkap, dan juga itu dari manfaat yang saya dapatkan itu dari kita gerak secara fisik, yang makan secara berbarengan itu hal yang jarang sekali dilakukan dan sudah dilakukan itu hal yang bagus, apalagi orang mungkin bagi yang introvert sekarang jadi bisa lebih bersosialisasi. Pada kesempatan kali ini kami bersama Rina Bagus Pendidik X19 2024. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Depaka Saryatnya, bukan dari Rina Bagus Pendidik X19 2024. Apakah kakak memiliki kritik dan saran terkait dengan program ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kritik mungkin saya tidak mempunyai kritik dalam kegiatan ini, tapi dalam untuk pesan saya memiliki satu pesan, semoga kegiatan ini bisa berjalan secara lancar dan juga efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itu dia jawaban dari Rina Bagus Pendidik X19 2024. Nah, itu dia tadi penjelasan kami terkait program Healthy Time for 19. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga SMA Negeri 12 Denpasar. Kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan. Yang pertama ada fisikal, kedua ada cleanliness, ketiga consumption, dan keempat edukasi. Masing-masing dari kegiatan ini tentu memiliki kendalanya dalam pelaksanaan, terutama pada siswa yang menjalankannya. Namun kami berharap program ini dapat berjalan secara efektif dan juga memberikan manfaat yang baik bagi warga SMA Negeri 12 Denpasar. Nah, itu dia penjelasan kami mengenai program HTS ataupun Healthy Time for 19. Kami dari SMA Negeri 12 Denpasar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.